Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sarrasullah huda wadil haq liyadhiru ala dini kulihi walau musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua FGM Pak Iwan Kurniawan, juga rekan-rekan semua, para ketua bidang, Ibu Bendahara, dan bidang lainnya. Alhamdulillah pada malam ini untuk yang ke-9 kalinya kita mengadakan Zoom ya, catatan kami. Dan insya Allah malam ini kita akan membahas detail persiapan rapat kerja yang akan diagendakan tanggal 29-30 Januari 2002. Baiklah, kita buka dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon Pak Asep Nawawi atau Pak Kiai menyampaikan kultumnya atau kuliah 3 menitnya untuk menjadi budaya kita di Muhammadiyah. Kepada Pak Kiai Asep, mangga nyangakeun di atas. Mangga Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa lamu wa famu ma qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Al-ayah. Langkung tipayun, marilah kita sama-sama panjatkan puja, puji, dzikir dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, atas nikmat dan segala anugerahnya. Alhamdulillah pada malam ini sesuai dengan rencana, agenda sekaligus undangan yang telah disampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan inilah bukti rasa dzikir dan syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua tentunya ada di dalam kebahagiaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berbahagia mereka orang yang beriman. Insya Allah salah satu cirinya selain yang paling pertama sholat khusyuk, salah satunya waladinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu salah satunya mereka yang senantiasa menjaga amanat sumpahnya. Maka insya Allah ketika kita semua hadir sama-sama ya sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan sebelumnya dari sejak pelantikan, mungkin itulah deklarasi komitmen muahadah kita. Maka ketika kita sama-sama tetap semangat istiqomah menjalankan tugas amanat kita sebagai pengurus FGM, inilah salah satu ya kita memegang teguh terhadap sumpah amanat tadi. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk apa yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia mereka orang yang beriman. Salah satunya kita pada malam ini ya menjalankan apa yang menjadi amanat agenda yang harus sama-sama ya kita sukseskan. Mudah-mudahan Allah tentunya menerima segala amal bakti kita. Bahkan tadi ketika di awal ya Rasulullah memberikan contoh kepada kita, hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi, bahwa setiap pagi, setiap menjelang pagi itu ada doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, maka mudah-mudahan ini adalah doa yang terus memberikan semangat kepada kita, karena doa bagaimanapun juga adalah motivasi, doa adalah harapan, doa adalah rasa percaya diri kita kepada Allah sekaligus tahu diri bahwa kita pertolongan Allah. Di samping tentunya kita semua yakin ad'uni astajib lakum. Allah sudah menjanjikan, berdoalah kamu sekalian maka pasti aku akan mengabulkan. Maka
insya Allah doa adalah optimisme kita. Maka apalagi kita yang berada di lembaga pendidikan, ya lebih khusus lagi Forum Guru Muhammadiyah, ini semangat pembelajar itu dalam arti bukan hanya anak didik kita yang terus harus belajar, tapi tentunya kita juga harus terus ya belajar semangat sesuai dengan apa yang tadi disebutkan dalam surat Al-Mujadilah itu, bahwa Allah akan mengangkat derajat mereka orang yang beriman, yang dibuktikan keimanannya dengan semangat menuntut ilmu tentunya. Maka disinilah ya bukti nyata kita juga menjaga iman kita, menjaga amanat kita tentunya. Nah, maka oleh karena itu mudah-mudahan kita terus berupaya setiap saat pagi itu mendapatkan ilmu manfaat, yaitu ya, karena inilah investasi yang tentunya yang akan kita bawa sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya dari ilmu manfaat itu mudah-mudahan menjadi rizqon thayyiban, rezeki yang berkualitas, rezeki yang bisa kita bawa. Artinya pasti ada timbal balik ketika kita ya berkiprah ya di lembaga pendidikan Muhammadiyah, tentunya ada rezeki yang bisa kita raih ya, yang kita jemput. Mungkin salah satunya dari ilmu manfaat yang kita sebarkan. Maka mudah-mudahan semuanya wa amalan mutaqabbalah menjadi amal bakti kita yang diterima oleh Allah. Apalagi bahasa kita ya di perserikatan sekolah kita itu adalah salah satu amal usaha. Ya, maka tentunya ini menjadi ladang amal kita di dalam terus ya memberikan inspirasi, berbagi ilmu manfaat, dan mudah-mudahan ini menjadi rizqon thayyiban untuk kita semua. Nah, salah satunya ketika kita bersilaturahmi forum ini pun, ini saya yakin forum yang sangat luar biasa yang akan menambah rezeki ya kepada kita semua, semakin dipanjangkan umur kebaikan kita. Karena yakin rezeki di sini juga bukan hanya rezeki berupa materi. Ketika pemahaman, wawasan semakin bertambah, saya yakin itu juga adalah rezeki yang berkualitas. Bukankah doa kita juga Robbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambahi terus saya ilmu yang bermanfaat, warzuqni fahma, dan mudah-mudahan saya juga semakin paham, mengerti. Kahartos karawas, pengendannya bahasana. Maka mudah-mudahan dengan ilmu juga arinal haqo warzuqna tiba'an. Mudah-mudahan dengan ilmu yang terus memberikan pencerahan, kita semakin yakin bahwa itulah kebenaran hak ya yang harus benar-benar kita jalankan, dan kita juga diberi rezeki oleh Allah warzuqna tiba'an, mengikuti kebenaran itu. Di samping sebaliknya warinal batila kita semakin diberi cahaya bahwa yang batil itu benar-benar batil dan sesuatu yang harus kita waspadai, warzuqnaz tinaba, dan kita juga diberi rezeki semakin semangat sabar untuk mewaspadai dan menjauhinya. Nah, maka oleh karena itu mudah-mudahan pada kesempatan ini pun ya insya Allah Allah akan menjanjikan kita akan semakin diangkat derajat kita, karena yakin semua yang kita kerahkan tenaga, pikiran, mudah-mudahan semuanya jadi sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan tentunya melahirkan ya para peserta didik. Itulah anak-anak soleh ya, yang meskipun tidak secara biologis anak kita, tapi tentunya akan mengalir gitu ya doa-doa dari mereka. Bukankah tiga kan yang akan kita bawa, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan gitu ya, termasuk salah satunya kita sebagai para gurunya yang akan terus didoakan oleh anak-anak soleh yang sudah kita bentuk tentunya dengan segala ilmu ya yang disampaikan kepada anak-anak kita. Maka wajar ya kalau seorang Utsman bin Affan mengatakan bahwa ada 4 kebahagiaan itu, bahagia yang hakiki itu ya, bahagia yang hakiki itu adalah yang pertama ketika kita bisa melaksanakan kebaikan, sebuah kebahagiaan. Mudah-mudahan ya ketika kita melaksanakan apa yang menjadi hak kewajiban kita, mudah-mudahan diawali oleh bismillah ya, diakhiri oleh alhamdulillah. Ini semua semata-mata demi kebaikan kita gitu ya. Maka
Kebahagiaan yang pertama itu adalah kebahagiaan ketika kita melaksanakan kebaikan. Subhanallah, mudah-mudahan Allah menerima segala amal bakti. Kebahagiaan kedua adalah katanya kebahagiaan ketika kita mampu menjauhi segala keburukan. Subhanallah, ini juga bahagia yang luar biasa. Bahkan itu secara aktifnya, secara proaktifnya lagi. Kebahagiaan yang ketiga bahwa inilah yang akan menjadi amal soleh kita, melaksanakan kebaikan, menjauhi keburukan. Bukankah itu adalah ketakwaan? Kebahagiaan yang ketiga katanya adalah kebahagiaan ketika kita juga bisa mengajak orang lain ya untuk sama-sama berbuat baik. Karena inilah kebersamaan gitu ya. Apalagi kita amal usaha, kalau dalam Muhammadiyah, kalau secara kedinasan kan satuan pendidikan. Bagaimana kekompakan, kebersamaan, kesatuan kita di dalam mendidik anak-anak. Begitu, maka kita kebahagiaan yang ketiga tadi, kebahagiaan ketika mampu mengajak orang lain berbuat baik. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi sedekah jariah, amal jariah begitu. Dan yang keempat, ketika mampu mencegah orang lain dari berbuat buruk, itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah inilah keberdirian Muhammadiyah juga karena 104 itu Ali Imran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung ketika mampu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya berangkat dari ketika kita juga terus berusaha melaksanakan kebaikan, menjauhi keburukan, yang itu juga sama-sama mengajak orang lain untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak ada niat menggurui, mengajari, tapi insya Allah semuanya dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bisob wa tawasau bisobri wa tawasau bil marhamah. Semuanya karena dalam rangka sili asah, sili asih, sili gein, sili jejehkeun di antawis urang sadaya. Rupina sakitu anu tiasa diuningakeun, mohon maaf dengan segala kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Billahi bisabil haq nasrun minallah wa batun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai Asep yang telah menyampaikan tentang 4 macam kebaikan yang telah kita sama-sama simak. Baiklah, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yakni sambutan sekaligus mungkin tadi review hasil kunjungan ke P4TK secara singkat mungkin oleh Pak Ketua, kemudian nanti dilanjutkan dengan rencangan kegiatan hari hanya dan dilanjutkan dengan penayangan sekilas dari masing-masing bidang yang hadir hari ini. Mungkin baru 2 bidang Pak Ketua yang hadir, ini 2 bidang yang akan hadir, bidang 1 dan bidang 2. Kita hanya menayangkan saja, mungkin tidak usah diperdebatkan karena yang akan diperdebatkan nanti di pleno mungkin ya, tapi hanya menayangkan saja sebagai gambaran, tapi boleh mengomentari mungkin. Baik, Bapak Ketua yang saya hormati dan yang rekan sekalian, kepada Pak Iwan untuk menyampaikan sambutan sekaligus menginformasikan hal-hal informasi terakhir. Kepada Pak Iwan kami silakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita bisa berjumpa yang kesekian kali. Mudah-mudahan walaupun setiap Zoom kita juga belum bisa berkumpul semua, karena mungkin kita juga tidak bisa menuntut memaksa teman-teman untuk semuanya hadir, tapi setidaknya hasil dari pertemuan itu bisa di-share dan berbagi. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak bisa hadir pun bisa mengetahui informasi apa yang menjadi keputusan dan menjadi hasil dari setiap rapat Zoom kali ini. Untuk itu, saya mohon Bu Rima untuk bisa menjadi notulensi dan nanti bisa share di WA Group dari hasil kegiatan atau rapat Zoom kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang sekian kali, alhamdulillah kita sudah tadi berjumpa dengan pihak P4TK IPA. Saya bersama Bu Rima, Bu Rita, dan Bu Eres hadir, dan alhamdulillah tempat, waktu, dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan raker sudah ditetapkan, yaitu kita akan raker tanggal 29 sampai 30
dimulai dari pagi hari. Jam 8 sudah mulai Pak Adib ya. Jadi dari jam 8 kita sudah dimulai secara pembukaan sehingga kita tidak usah nunggu siang. Karena pada saat Sabtu dan Minggu, alhamdulillah kebetulan di P4TK IPA itu tidak ada kegiatan apapun karena libur begitu. Sehingga kita bisa lebih leluasa dari pagi, Pak. Nah, tadinya kita ingin menggunakan aula yang besar di lantai 4, tapi ternyata memang aula itu cukup besar, kalau hanya 50 orang, rasanya corengcang begitu. Tidak bagus lah gitu ya. Belum lagi kan biaya penyewaannya cukup lumayan berat ya. Jadi sehingga memang tidak efektif kalau untuk 50 atau 40 orang. Oleh karena itu kita akan menggunakan gedung atau ruang plato yang itu lebih representatif, tidak terlalu luas, tidak terlalu kecil. Jadi cukup untuk 40 sampai 50 orang. Nah, kita akan menggunakan gedung itu dan juga dekat dengan tempat menginap di atas. Jadi tempat menginap gedung plato atau ruang plato, tempat makan satu gedung, jadi tidak terlalu jauh. Itu mungkin pertimbangan kita sehingga nanti kita mudahlah untuk mengefektifkan waktu di gedung tersebut. Jadi tempat pertemuan atau ruang plato untuk nginap tinggal naik ke atas, untuk makan tinggal turun ke bawah di sebelahnya udah untuk makan. Jadi saya kira mudah-mudahan itu lebih mudah akses dan komunikasi di antara kita saat kita sedang raker di P4TK IPA. Nah, untuk anggaran yang disiapkan ternyata memang alhamdulillah sudah kita hitung. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi perdebatan karena memang ini hampir lebih dari 60% ya ininya. Kalau kemarin kita ada di kisaran 500 untuk SWO dan 300 untuk SWP ya, atau 200 ya, 200 SWP. Dihitung tadi ternyata dengan berbagai lobby dan sebagainya, karena alhamdulillah saya didampingi oleh 3 Sri Kandi, jadi bisa nego. Kalau saya sendiri agak berat gitu ya, nego, apalagi nawisnya Bu Rita, Bu Hajarita nih, Bu Eres dan Bu Rima nih yang jago negosiasi. Jadi Pak Pipin pun tidak bisa berkutik begitu ya kalau berhadapan dengan ibu-ibu katanya. Jadi bisa dinego. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa hadir dan menggunakan aula ruang plato, kamarnya di lantai 2 dan ruang makannya yang representatif lah. Nah, jatuhnya untuk SWO itu ada di kisaran 300 ya Bu ya. Bu Rita, berarti 300 berapa? Mohon leres Pak Iwan tadi tos di etang. 300 ya? Mohon. Untuk SWP 100.000 gitu. 300 teh udah SWP. Oh, udah. Oh ya, SWO 200, SWP-nya 100 katanya. Ya. Nah, ya, itu alhamdulillah. Kalau itu etang-etang naonnya saudara gitu. Jadi sudah kita diskusikan, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi kabar baik lah gitu ya untuk kita semua dan tidak memberatkan buat teman-teman. Kalau hanya 500 kan dengan 300 terlalu berat. Ini hanya 200 untuk SWO, 100 untuk SWP. Nah, itu mungkin untuk kisarannya. Lalu untuk acaranya Pak Kapus menyerahkan ke kita sebagai pelaksana. Nah, insya Allah nanti kalau sudah begini saya akan terus menghubungi pembicara lah, ya, yang kemungkinan nanti bisa meluangkan waktu hari Sabtu dan Minggu.
Nah, mungkin agak lupa nih, Pak Kapus juga harus dikasih porsi mungkin Pak Din ya, untuk bisa menjadi pembicara gitu. Iya, siap. Saya nanti edit. Nah, ya itu. Itu kenapa? Karena Pak Kapus mungkin akan menjadi apa ya? Menjadi pembicara terkait dengan hal-hal yang mungkin akan dihubungkan dengan program kerja kita ke depan, Pak Din. Yo, siap. Nanti saya edit ya. Jadi betul. Jadi itu tolong dikasih porsi ya. Untuk Pak Agus saya kira masih perlu dikaji Pak, karena relevansinya masih belum kelihatannya Pak. Oh, berarti digagalkan ya. Oke, siap. Cukup Pak Kapus saja. Kalau nanti untuk Pak Agus dan yang lainnya mungkin nanti dalam acara lain lah yang lebih bagus, lebih siap ya nanti. Sekaligus juga dengan nanti program yang ada di P4 TK IPA begitu. Iya, siap. Ya, terutama nanti untuk peluncuran kurikulum baru terkait dengan IPAS, IPA dan IPS Pak Ustadz ya. Iya, siap. Ya, jadi itu. Jadi mungkin itu akan lebih tepat gitu kalau mengundang Pak Agus Purwanto nanti. Oke, Bapak Ibu, dari insya Allah nanti kita beraker Sabtu dan hari Ahad. Hari Ahad 2 hari dari mulai pagi hari Sabtunya, karena hari Sabtu tadi sudah bisa dikonfirmasi, jadi dari jam 8 kita sudah mulai. Jadi nanti kita berakhir jam ba'da duhur hari Ahad. Iya, siap. Ya, itu akan kita maksimalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita besok insya Allah surat sudah tersebar ke setiap pengurus dan juga ke surat untuk Dikdasmen dan FGM yang sudah terbentuk. Mungkin hari besok saya akan konsultasi dulu dengan Dikdasmen wilayah. Bentuknya akan seperti apa? Apakah kita yang mengundang atau Dikdasmen yang mengundang untuk Dikdasmen daerah dan FGM daerah? Kalau diperintahkan kita yang mengundang, mungkin nanti kita juga minta tanda tangannya Pak Ketua Dikdasmen, ya, sebagai pengetahui, ya, seperti itu nanti. Nah, hanya mungkin kita sepakat kalau untuk Dikdasmen dan FGM daerah, apakah akan FGM daerah akan diikut sertakan raker atau cukup kita? Kalau saya melihat urgensinya dan kekhawatiran jumlahnya tidak memenuhi persyaratan dari 40 itu, saya kira FGM daerah yang sudah terbentuk dilibatkan aja ikut bermalam gitu. Jadi peserta ya, siap. Bagus. Peserta gitu, supaya nanti betul-betul 40 itu mungkin bisa terwujud gitu. Kalau Dikdasmennya baru hanya sehari aja, hari Sabtu aja. Iya, pembukaan ya. Pembukaan aja gitu kalau Dikdasmennya, sehingga tidak terlalu berat begitu ya untuk nanti. Dan juga Dikdasmen hanya untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan hal-hal dan isu-isu yang mungkin sekarang sedang santer dibicarakan. Inilah mungkin yang nanti mudah-mudahan pihak dari Dikdasmen bisa hadir. Jadi ada sekitar 27 di pembukaan ya. 27 misalkan, walaupun kita tidak bisa memastikan semuanya hadir, tapi dengan diundangnya Dikdasmen dan FGM daerah, untuk cara yang cangting seorang Sunda gitu. Khawatirnya pengurus juga tidak semuanya hadir gitu. Nah, kita akan di-backup oleh pengurus daerah, FGM daerah, dan Dikdasmen. Nah, itu juga menjadi hal yang penting karena kita sudah tahu pengalaman di Muhammadiyah seperti kemarin, Dikdasmen mengundang yang Nusomping ngomong sabara jalmi gitu dari 27. Ini juga menjadi hal yang perlu disikapi, dicermati agar nanti pada pelaksanaannya kita bisa lebih gambarannya lebih nyaman lah untuk temu bajir gitu. Kita nyewa 40 misalkan mau ngedongkap 20 kan rasanya gitu maksudnya. Jadi ya mudah-mudahan terpenuhi ya. Oke. Saya akan japri satu persatu semua pengurus ya. Saya akan telepon satu persatu kesiapan dan kemauannya dari sekarang dari besok lah. Dari besok saya akan japri satu persatu agar kita tahu alasan tidak ikut pun tahu gitu. Oh ternyata nggak bisa ditinggalkan.
khawatir kalau tidak dijabri satu persatu mungkin tidak teringatkan karena kesibukan dan sebagainya. Kalau misalkan kita jabri mungkin akan lebih ada solusi lah untuk bisa hadir pada hari Sabtu dan hari Ahadnya nanti. Gitu mungkin Bapak ya. Siap. Lalu untuk untuk yang lain yang mungkin belum bisa presentasi, mungkin besok saya akan coba undang lagi yang belum. Ya. 4 lagi, 3 lagi, 4 lagi. Ya, 4 ya kita akan undang untuk presentasinya gini. Kita bisa dialog lah, bukan presentasi, dialog, saling mengisi, siapa tahu dari yang lain ada yang berikan masukan tinggal dicatat begitu. Itu maksudnya sih. Tidak bukan betul. dalam pengertian ini kayak gitu. Oke, itu Pak Din sementawis hasil kita dan insya Allah sekarang kita udah dikenal langsung oleh Pempat TK IPA. Jadi sekarang udah betul. Oh ini ya FGM teh gitu. Itulah istilahnya gitu. Alhamdulillah. Ini pengurus FGM. Tadi ketemu juga dengan Pak Kapus juga ketemu dengan beliau. Dengan Pak Romi sebagai Kasubag TU juga hadir dan dengan Pak Pipin sebagai staf pelaksana ya untuk kegiatan-kegiatan di sana gitu kita berjumpa gitu. Lalu untuk tempat tidur udah representatif dan recommended lah, gitu ya. Tidak terlalu Sudah bagus sekarang Pak ya, kayak hotel katanya. Betul. Jadi tidak terlalu kayak di Wisma. Iya, betul. Hanya mungkin gini, karena sekarang sedang pandemi, tidak ada, jadi peserta harus bawa alat mandi aja. Oh iya. Dan handuk karena memang tidak disediakan setelah pandemi. Katanya sehingga nyandak anduk sarang alat ibak nyalira lah pada iya karena tidak disediakan katanya ya. Kayak diserat nanti di surat nanti kita sampaikan di sana untuk itu. Siap. Oke ya, baik itu Bapak Ibu, terima kasih atur nuhun wilujeng raker. Insya Allah raker kita akan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya sehat bisa mengikuti pada saat dan waktunya. Tunun sementawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, mungkin saya yang memimpin karena sekretaris nggak kelihatan nih, nggak apa-apa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Sekarang saya akan coba share screen dulu untuk rancangan program ya. Ini tinggal ganti jam saja karena di awal kita check in jam 10 Pak ya. Padahal setelah dicek itu jam 8. Ini di layar sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Udah ya. Oke, baik. Jadi kita check-in nanti jam 8, ini jam 9 itu check-in peserta jam 8 ya. Itu langsung mungkin kita akan bantu panitia untuk langsung masuk kamar dulu ya untuk yang ini 40 orang itu perkiraan. Tapi ini jam bisa tentatif Pak ya karena tadi dimulai jam 8 ini. Beda 1 jam Pak Ketua nih. Pembukaan, pembacaan kalam ilahi, nanti kita cari petugasnya siapa, menyanyikan Indonesia Raya dan Mas Muhammadiyah dan Mas FGM. Mungkin nanti kita minta bantuan apakah hanya mendengarkan lewat infocus atau ada paduan suara asli, itu silakan teknis. Kemudian sambutan-sambutan mohon dikoreksi Pak Ketua kalau salah. Pertama Ketua FGM sendiri selaku pimpinan atau ketua, nggak usah ada sambutan ketua pelaksana, nggak usah Pak ya, langsung. Kemudian Ketua Dikdasmen, Kepala P43 tuan rumah, Ketua FGM Pusat Pak Fahri masih konfirmasi. Kemudian terakhir Ketua PM Jabar sebagai orang tua kita yang membuka. Terakhir dengan doa dan penutup. Nah itu. Hasil-hasilnya ini diedit lagi jadi jam 10 ya, bukan jam 13 nih. Ceramah Sain Pak Agus Suparto kita coret Pak Iwannya, kita coret. Ya. Diganti dengan diskusi tentang P3K dari Prof Udin. Ini dalam konfirmasi juga. Ini yang memang isu yang kemarin diangkat di Dikdasmen. Semua Indonesia membahas ini. Dikdasmen se-Indonesia ini. Bukan hanya di Jawa Barat ini. Kemudian kita tetap istirahat sholat. Jadi ini kalau sambil dihitung berapa kali makan, berapa kali snack ya teman-teman gitu ya. Ini jadi kita nanti jam 12 makan siang. Mungkin snacknya diganti. Kemudian setelah zuhur itu ada bedah kurikulum prototipe sebagai pilihan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Jadi ini kalau bisa nanti ada kita cari Pak Iwan ya ahlinya atau siapa yang bisa menerangkan. Ini baru semua, belum ada yang mencoba kecuali sekolah penggerak. Seperti apa sih prototipe ini yang akan kita disebut ini pilihan. Artinya bukan kewajiban, tetapi kita harus tahu selaku sekolah Muhammadiyah harus bisa. Ya sampai ini perkiraan sampai maghrib ya, materi sampai maghrib ya.
Kemudian, nah malamnya, malam minggu itu rapat per bidang. Ya, malam minggu rapat per bidang. Mungkin dikasih waktu 2 jam cukuplah untuk membahas yang draftnya telah kita akan buat malam ini, maraton. Tetapi rapat per bidang ini mudah-mudahan bisa lintas bidang, bisa saling melihat, tidak hanya per kelompok ada 6 bidang kan, itu seperti itu. Kemudian tidur, istirahat. Nah, subuhnya kita usahakan ada di sini ada masjid besar ya, saya tahu. Itu ada tausiah subuh Pak Iwan kalau bisa ya. Salat subuh, tausiah subuh dan olahraga pagi karena memang pengalaman saya di sana juga pernah waktu pagi itu jalan-jalan cukup enak Pak karena itu pusat kota. Pagi hari ke Gedung Sate juga dekat. Ya, jalan-jalan di sana. Jadi enaklah olahraga pagi dari jam 5:30 itu sampai jam 7 itu bisa olahraga pagi. Bagi yang luar Bandung, orang Bandung juga senang seperti itu ya. Termasuk ini makan pagi nanti, sarapan pagi siapkan. Ini makan udah 3 kali. Nah, di sini ada space Pak Iwan, ruang promosi sponsor karena kemarin saya dapat informasi dari Bu Rita dan Bu Eres, Sekretaris Paliwa akan mencari sponsor katanya. Nah, kita kasih space untuk bicara, promosikan apakah itu buku atau apa atau siapapun, kita kasih waktu untuk 1,5 jam mempromosikan yang nanti menjadi kecuali kalau tidak ada sponsor ya kita hapus ini ruang ini Pak Iwan ya. Jadi kalau tidak nggak ada sponsornya ya hapus aja. Ini saya kasih space untuk beberapa perusahaan kayak buku atau punyanya menawarkan karena dia juga akan membantu kita untuk mengurangi biaya SWOCP tadi itu. Nah, itu konsepnya seperti itu yang saya tawarkan. Jadi ini sampai jam 9, kemudian sama coffee break ya, kopi yang ketiga. Nah, di sini jam 10 rapat pleno. Rapat pleno menyimpulkan ya seperti ini. Nah, tadi ada tambahan karena ini belum diedit. Kalau Pak Kapus akan dikasih waktu, bisa 2 alternatif, bisa di pagi hari ini Pak Kapus dikasih waktu atau di sebelum Prof Udin kita di sini di jam pertama setelah pembukaan langsung Pak Kapus memberikan materi tentang prototipe yang tadi itu IPAS ya, ilmu pengetahuan dan sosial itu. Ini tentatif. Jadi artinya tetap Pak Kapus akan kasih slot untuk ceramah bicara tetap antara hari Sabtu atau hari Minggu pagi. Kalau malam minggunya memang bagusnya tetap itu rapat per bidang saja karena lebih intens gitu. Kemudian setelah itu rapat pleno langsung penutupan. Jadi jam 12.00 sudah penutupan. Ini konsep yang belum saya edit kan, belum tahu informasinya. Jadi di sini sampai jam 13 kesiangan tadi. Jadi jam 12 itu sudah penutupan mungkin. Nah, untuk makan saya belum tahu informasinya karena tadi nggak ikut survei. Tadi kemarin dapat informasi sih makan itu 35.000 Pak ya. Snack 15.000 katanya. Tapi nggak tahu nanti saya serahkan ke bendara, saya nggak akan ikut campur masalah ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian sekedar gambaran kira-kira seperti apa. Tadi Pak Ketua sudah menyiapkan akan dijapri, akan kita list berapa dari 27 ini yang bisa hadir. Jadi nanti akan kita cek detail sekali. Contoh lah yang jelas yang sudah bilang ke saya Pak Agus Barkah dari Darul Arkom nggak akan bisa hadir karena memang dia di pesantren. Sudah jelas dia akan ikutnya Zoom. Jadi ini pun disetting nanti oleh kita harus ada Zoom juga. Jadi ketika yang tidak hadir bisa ikut lewat pembukaan dan seterusnya. Atau minimal nanti rekaman YouTube-nya lah bisa ditonton. Kemarin kan waktu peresmian itu ada ya. Nah itu sekedar informasi Pak Ketua. Nah saya tutup dulu share-nya Pak Ketua. Mungkin sekedar gambaran nanti ada masukan tambahan menggeser-geser waktu dari mulai tadi Pak Kapus kita kasih slot. Kemudian sponsor apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada sponsor ya kita hapus aja yang jam 8 pagi itu. Kalau ada ya kita kasih untuk memberikan masukan dan sebagainya. Bapak sekalian berbahagia, di sini saya lihat saya absen Pak Ketua ya. Untuk bidang 1 telah hadir Pak lengkap nih. Ada Pak Indra, ada Pak Musbir, ada Pak Asep Nawawi. Alhamdulillah. Clear ya. Untuk bidang 2 saya sendiri Pak Abdul Latif dan Pak Adi Nugraha. Saya lihat di sini belum kelihatan Pak ini. Mudah-mudahan tapi udah tahu kan. Nah, untuk bidang 3 ada Pak Iwan Sarip, Pak Ade dan Bu Ema. Oke, hadir. Jadi kelihatannya Pak Ketua mohon maaf kalau sekarang dari 7 bidang yang ada baru 3. Jadi malam ini kita hanya membahas 3 bidang dulu saja. Pak Ketua sepakat Pak ya? Kecuali nanti ada yang masuk di bidang 4, 5, 6, dan 7 gitu ya. Seperti itu. Ada Bu Erni Pak masuk. Oh Bu Erni ya. Bu Erni di bidang 4 ya. Oke ya Bu Erni ada ya. Nanti Bu Erni yang ada wakilnya silakan nanti menyampaikan poin-poinnya.
Pak Ketua, saya ingin minta izin, apakah berurutan nomor 1 sampai atau yang siap dulu menayangkannya? Ya, oke, baik. Kalau gitu Pak Indra, mohon izin, saya bidang 2 dulu menyampaikan program, tapi hanya sekilas highlight saja. Mungkin komentarnya belakangan. Nanti setelah ini saya serahkan ke Pak Indra selaku bidang 1 untuk AIK. Pak Indra mohon izin ya. Oke, karena tanggung saya pegang. Mohon, mangga Pak Haji. Mangga, baik. Ini rancangan program sudah lama saya share, tapi tidak usah dibaca semua, hanya poin-poinnya. Di layar sudah kelihatan Pak ya? Ini rancangan program FGM Jabar judulnya sih ya. Ini saya buat di akhir Januari sebenarnya ya. Jadi Desember 2001 udah lama sih. Ya. Nah, pendahuluannya seperti inilah, nggak usah dibaca semua. Jadi intinya FGM itu lahir tanggal 27 Jumadil awal 14 Hijriah atau tanggal 7 Maret ya tahun 2016 ya di Jakarta. Nah, FGM Jawa Barat juga sudah ada di tahun 2017 tapi kurang bersuara. Tapi di akhir ujung 2021 ada beberapa inisiator yang membuat FGM ini bergerak dan akhirnya sampai kita dibuatkan SK oleh Kiklasmen. Ini nggak usah diceritakan lebih detail lagi. Pelantikan juga dilaksanakan di Hotel Tebu tanggal 16 Desember 2021. Jadi masih 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih. Di PM4TK sudah pada hari ini beberapa fotonya. Nah, langsung saja kepada program kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, susunan seperti ini nggak usah dibahas lagi. Susunan perbedaannya ada 7. Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi yang hari ini bidang 1 lengkap, bidang 2 baru 1 orang, bidang 3 ada Pak Iwan, ada Bu Emma ya. Ada bidang 4 itu ada Pak Hairul, Pak Anar, Pak Podolim belum kelihatan nih. Ada Bu Erni ada. Jadi bidang 4 ada hadir diwakili. Bidang 5 kelihatannya belum ya. Bidang 6 juga belum kelihatan. Kalau mohon maaf kalau sudah hadir, mohon maaf berarti. Bidang 7 Pak Agus Baraka tadi izin nggak bisa masuk, ngejapri ke ketua katanya. Bu Yeni ada ya, oh ya. Di bidang 7 juga ada. Nah, langsung ke bidang 2 dulu yang saya pegang. Jadi program kerja bidang 2 itu adalah ini saya lewat dulu ya. Bendahara saya lewat dulu langsung ke bidang-bidang. Nah, di bidang 2, kerjasama dan kemitraan, mungkin sekilas saja saya programkan. Jadi intinya ya, bidang 2 itu menjalin kerjasama atau kemitraan FGM. Oke lah, saya bacakan aja supaya lebih jelas ya. Merupakan salah satu bidang yang mempunyai peran penting dalam pengembangan jati diri organisasi, khususnya di bidang peningkatan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, bidang ini akan melakukan serangkaian rencana aksi silaturahmi dan berkolaborasi, serta membuat jejaring atau networking dengan semua elemen pemangku kepentingan di bidang sumber daya manusia, terutama lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi profesi, organisasi massa, dan semua elemen masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Jadi intinya, untuk bidang 2 ini akan membuat jejaring kerjasama, karena tugasnya kemitraan, dengan semua elemen yang ada hubungannya dengan pemangku kepentingan pendidikan dari pemerintah dan maupun ormas dan sebagainya. Nah, kami akan mengadakan hubungan kemitraan kerjasama multilateral yang sangat menguntungkan mitra kerja di antara dengan beberapa lembaga. Yang paling banyak dengan PM4TK memang itu Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Di Indonesia ini ada 8 yang saya tahu ya. Pertama ada PM4TK IPA Bandung yang mensponsor kita di Jalan Diponegoro. Kemudian di Bandung juga ada PM4TK dan PLB. Itu di daerah Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung. Pernah saya lewat gedungnya. Kemudian ada PM4 Matematika di Yogyakarta. PM4TK PKN dan IPS di Malang, juga saya pernah ke sana. Kemudian ada pertanian Cianjur. Belum, padahal di Cianjur dekat ya. Pak Asep nih ada PM4TK Pertanian di Cianjur. Kemudian ada PM4TK Bahasa di Jakarta. Nah, saya juga belum pernah, tapi pernah dengar ya di Jakarta Selatan. Ada PM4TK vokasional atau SMK atau elektronik ya. Malang ini juga lengkap sekali. Saya lihat websitenya juga hampir semua PM4TK saya sudah lihat websitenya Pak. Jadi sudah saya pelajari semua. Nah, terakhir PM4TK Penjas atau konseling di Parung Bogor. Jadi di Jabar ini ada 3-4 PM4TK. Yang sekarang namanya akan diganti menjadi balai katanya. Tapi nggak tahu lah itu nanti akan diganti nama nih. Lembaga kedua milik pemerintah namanya Siameo atau Siameo itu Southeast Asian Minister, jadi organisasi menteri-menteri pendidikan si Asia Tenggara. Nah, salah satunya ada Siamolek. Jadi Siameo itu banyak, ada 12 bidang Pak, tapi saya nggak akan udah semua karena tidak relevan dengan kita. Jadi
pertama saya molek, ini dulu namanya UT Pak, Universitas Terbuka, zaman Pak Harto. Saya masih ingat tahun 80-an, tahun 80 saya masih SMA itu yang namanya UT sudah ada. Jadi dulu kuliah itu jarak jauh menggunakan RRI dan ngambil naskahnya dari kantor pos. Saya masih ingat seperti itu, suka lihat. Jadi yang pendidikan jarak jauh PJJ itu sudah ada sejak zaman dulu, zaman Pak Harto ya, tahun 80-an itu. Jadi ya dilanjutkan oleh Semolek ini. Dan beberapa kali saya dengan Pak Iwan Sarip bekerja sama dengan Semolek mengadakan pelatihan offline dan online. Yang offline-nya di Bandung pernah jadi Pak Iwan dan kawan Semolek ini seperti P4TK. Jadi dia kasih program, kasih dana, kasih uang semua peserta itu. Jadi dapat ilmunya, dapat ini. Jadi hampir sama dengan P4TK gitu ya. Yang pernah. Tapi ada juga sekarang karena pandemi pelatihannya menggunakan jarak jauh ya kayak di dambanya P4TK gitu. Kemudian selain Semolek ada juga Semocecep. Cecep ini singkatan Pak ya. Ini children apalah, pendidikan untuk PAUD dah kalau bahasa Indonesia. Jadi ini ada juga di Bandung ternyata di Jayagiri. Ini juga kita akan bisa hadir nanti untuk kerjasama untuk khususnya guru-guru TKRA ini kebanyakan atau Aisyah nanti PAUD ini ya sama dengan P4TK-nya PAUD PLB yang di sana juga yang di Cicendo ini kan Jayagiri ini. Nah selanjutnya dengan ormas profesi lainnya dengan PGRI jelas ini organisasi guru tertua ya IGI Ikatan Guru Indonesia yang di bawah PGRI tapi jaringannya cukup kuat dan saya pun pernah aktif di sini ya menjadi salah satu instruktur juga gitu di IGI ini. Ada Pergunu ya yang merupakan organisasi milik NU, kemudian ada PGMI, Persatuan Guru Madrasah, dan organisasi lainnya yang tidak usah saya sebutkan satu persatu terlalu banyak ya. Kita kenapa saya menyebut ini karena memang kemarin waktu kita audisi dengan Pak Kapus, dia punya cita-cita cukup luhur, ingin menyatukan, ingin membuat workshop atau seminar menggabungkan beberapa organisasi profesi pendidikan akan membuat semacam sebuah pemahaman tentang bagaimana Islam ini ataupun Al-Quran ini menjadi rujukan kita. Ini bagus sekali sebenarnya. Jadi makanya kita akan mengundang dengan lupa dengan Persis belum ya dengan Syarikat Islam belum. Jadi saya nggak sebutkan semualah karena memang intinya akan digabung beberapa kegiatan. Jadi ada yang sifatnya keluar. Jadi pokoknya adalah untuk organisasi untuk bidang 2 ini banyak keluar mungkin nanti dan memang pembinanya Pak Sekjen Dikdasmen dan juga Pak Nang ya selaku Ketua PPTK. Nah rencana kerja aksi bersama contoh saja ini boleh diambil oleh bidang lain takutnya saya overlapping. Pertama workshop bersama semua organisasi profesi lintas ormas, lomba-lomba bidang ke profesional guru ya. Ya kalau di Muhammadiyah ada yang namanya lomba-lomba kayak Ahmad Dahlan atau yang lainnya ya, Olimpik ya. Di Antapani kan pernah saya ikut hadir juga. Nah, kemah Supercamp juga sama. Kemah Supercamp Sains ini adalah kemah yang sifatnya untuk lomba-lomba yang sifat sains. Ya ini bisa bentuknya outdoor ya, outdoor. Bahkan kalau yang tidak salah di PM4 itu ada yang namanya program desa sains. Jadi sebuah desa yang kan ada desa wisata, desa sains juga ada seperti itu. Kemudian ada lagi podcast penyiaran di bidang profesi. Jadi kita ada rutin apa sebenarnya ada podcast bagaimana FGM punya suara di bidang podcast. Tapi ini entah bidang siapa nanti saya serahkan ke bidang yang terkait untuk menyiarkan secara rutin ya. Karena podcast salah satu media yang cukup efektif sekarang ini ya. Saya sering nonton podcastnya Refli Harun itu salah satunya ya. Oke. Nah itu saja mungkin bidang-bidang di bidang 2. Mohon maaf apabila saya overlapping nanti akan dilanjutkan oleh bidang-bidang lain. Kalau mau dikomentari sekarang mangga atau sekaligus nanti yang ini monggo. Pak Ketua itu saja sebagai bidang 2 yang saya sampaikan. Nanti kita saling mengisi. Mungkin sebaiknya kita tayangkan dulu semua Pak ya. Jangan dulu dikomentari karena waktu juga. Pak Ketua mohon izin ya saya serahkan dulu sekarang ke bidang 1 itu Pak Indra. Untuk menyampaikan karena mohon teman-teman juga men-share tertulisnya di grup kita ini agar kita gabungkan nanti semua bisa dibaca berkali-kali gitu. Mungkin demikian mewakili bidang 2 menangkap saya sebagai yang mengatur acara ini kepada Pak Indra. Pak Indra mangga badai share screen atau bagai mengucapkan dipersilakan Pak Indra dan kawan-kawan ada 3 orang lengkap nih alhamdulillah nih bidang 1 lengkap sekali. Pak Indra mangga dipersilakan monggo. Mohon, Pak Haji, punten Pak Haji. Kebetulan saya pakai HP. Oh ya nggak apa-apa sok aja. Disampaikannya poin-poinnya aja Pak. Di sekolah.
Apunten saya tadi kirim ke Pak Haji program kerja. Saya buka dulu dong. Oke. Kalau enggak saya bacakan aja ya. Ya, saya buka dulu. Buka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah pada malam hari yang diberkahi oleh Allah, kita semua dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka persiapan rapat kerja FGM wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah kami divisi AIK hari ini tadi melaksanakan rapat virtual. Saya dan Pak Kiai Asep dan Pak Kiai Musbir alhamdulillah sudah bertemu secara virtual dan sudah diskusi. Kebetulan laptop ketinggalan di sekolah, jadi saya bacakan saja rencana kegiatan divisi AIK. Yang pertama, divisi AIK berencana akan melaksanakan training of trainer guru Ismuba tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, rencananya kita akan melaksanakan lomba kreativitas mengajar AIK tingkat Jawa Barat. Terus juga rencananya kita akan mengadakan lomba esai guru Ismuba atau AIK tingkat Jawa Barat. Dan sebelum itu dilaksanakan, rencananya kita akan melaksanakan survei peran guru AIK atau Ismuba sebagai guru leader di sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya, kita juga akan melaksanakan pembentukan MGMP atau KKG Ismuba tingkat Jawa Barat untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mutu guru Ismuba di Jawa Barat. Yang selanjutnya, membantu secara proaktif para guru Ismuba untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pembelajaran Ismuba. Yang selanjutnya, poin ke-7, mendorong pelaksananya pendidikan dan pengajaran Ismuba yang sesuai dengan kurikulum Majelis Dasman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini telah hadir, ditampilkan oleh Pak Haji Didin, atau nuhun Pak Haji Didin. Yang pertama, itu training of trainer guru Ismuba tingkat Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh perwakilan guru Ismuba se-Jawa Barat. Program ini diharapkan bisa diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten kota tingkat Jawa Barat yang nantinya setelah dilakukan trainer of trainer, perwakilan guru yang ikut ini bisa menularkan ilmunya di tingkat kabupaten atau kotanya masing-masing. Yang kedua, lomba esai guru Ismuba. Ini nanti juga bisa dilaksanakan dengan secara virtual atau mungkin nanti bisa secara konvensional, bisa langsung dibikin forum lombanya. Dan selanjutnya juga lomba kreativitas mengajar, ini juga bisa secara virtual. Nanti lombanya ini bisa kirim video, nanti ada juri yang menilai. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih mengetahui tentang kreativitas mengajar, bisa untuk menjadi juri. Yang selanjutnya lomba kreativitas mengajar sudah, survei peran guru AIK atau Ismuba sebagai guru leader di sekolah. Ini sudah saya bacakan. Yang selanjutnya, peran guru Muhammadiyah atau AIK sebagai guru leader di sekolah Muhammadiyah. Yang poin kelima, pembentukan MGMP atau KKG Ismuba se-Jawa Barat untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mutu guru Ismuba. Poin keenam, membantu secara proaktif para guru Ismuba untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pembelajaran Ismuba. Mungkin untuk konsepnya kita akan membuat modul tentang pembelajaran Ismuba di tingkat Jawa Barat. Yang terakhir, mendorong terlaksananya pendidikan dan pengajaran Ismuba yang sesuai dengan kurikulum Majelis Dasman Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Jadi itu beberapa rancangan program kerja yang kami hasilkan dari hasil rapat. Nanti mana yang prioritas pertama, insya Allah akan kita bahas di Raker di Bandung, dan mana yang kira-kira berapa kali kita bisa melaksanakan kegiatan itu dalam 4 tahun periode FGM yang sekarang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pak Inten ada masukan atau tambahan, mangga dipersilahkan. Atau pertanyaan, apa yang melatar belakangi kita melaksanakan ini sebenarnya sama dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, bahwa ya, kita harus menjadikan Ismuba ini jadi ikon di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jangan Ismuba ini hanya menjadi pelengkap. Guru-guru Ismuba malah menjadi guru yang menjadi pelengkap di sekolah Muhammadiyah. Nah, ini kita mau nanti ke depan sekolah-sekolah Muhammadiyah minimal di Jawa Barat ini Ismubanya menjadi ikon, menjadi guru unggulan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua, supaya efektif mungkin kita bahas program 1 dan 2 dulu, nanti 3 dan 4 setelah ini Pak ya, supaya nggak numpuk. Silakan Bapak Ibu sekalian, dari dua bidang yang telah ditanyakan tadi, bidang 1 dan bidang 2, minimal ada komen atau cukup atau bagaimana, minimal akan kami perbagi, dan nanti konsep yang Pak Indra akan kami satukan dengan yang induknya gitu. Mangga bila ada yang menyampaikan atau menambahkan dari anggotanya atau bagaimana nih. Dan sambil saya absen juga nih, ada yang sudah masuk lagi, siapa ya? Oh ya. Sosialisasi vaksin COVID-19 siapa nih? Tolong Ibu digetus samin aja untuk absen. Masih COVID. Pak Didin. Wah, mangga Sosialisasi puskesmas saya teteh. Pak Iwan mau nyarios, mangga Pak Iwan. Pak Iwan Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atunun kasadana. Mohon maaf mungkin tadi saya terlambat karena kebetulan waktunya barengan dengan Zoom yang dilaksanakan di sekolah kami dengan para orang tua. Tadi saya melihat program dari bagian 1 ya, bidang 1. Ada beberapa program yang menarik yang mungkin bisa disinergiskan dengan program bidang kami, seperti tadi relasi dengan Syamolek ya, karena kami pun beberapa kali menjadi peserta, sekaligus dulu pernah sekolah kami pun bermitra dengan Syamolek untuk melaksanakan beberapa bidang inovasi pembelajaran. Jadi kami bersyukur, mudah-mudahan saja ketika misalkan nanti di Raker ya mungkin kita sinergiskan. Ketika ada beberapa program yang mungkin bisa bersinergis, mungkin bisa menjadi program bersama masing-masing setiap bidang gitu. Jadi tidak masing-masing bidang harus melaksanakan, tetapi misalkan seperti tadi dari bidang 1 akan bekerja dengan Syamolek, mungkin ada baiknya juga kita ngobrol dulu dengan bidang 3 atau bidang lain. Betul, yang ingin dikerjakan disinergiskan dengan Syamolek itu bidang apanya gitu. Iya. Karena dari dulu pun kalau tidak salah Syamolek itu justru menawarkan diri membantu bidang yang lain. Seperti yang di Ismuba juga dulu kita pernah ngobrol sama gitu, membangunkan sebuah semacam LMS ya yang dapat diakses oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia, misalkan seperti itu. Nah ini mungkin saja suatu hal yang baik. Insya Allah mudah-mudahan dari bidang kami, insya Allah besok siang atau besok sore ya minta izin karena kebetulan tadi juga sebetulnya menggarap tapi tiba-tiba ya banyak tamu dan saya pun belum hubungi sekretaris serta anggota yang lain. Insya Allah bidang kami akan kami sampaikan besok siang atau sore. Terima kasih. Itu aja Pak Didin dan terima kasih kepada semuanya. Damang Pak Asep. Ya, atur nuhun Pak Iwan atas komennya. Insya Allah. Jadi kita sebenarnya yang kita tanyakan itu bukan berarti digarap per bidang Pak Iwan ya. Jadi itu hanya sekedar semua kerjaan panduan saja yang nanti akan dikeroyok sama-sama, nggak mungkin dikerjakan satu bidang saja. Kan kita hanya 3 orang, masa 3 orang. Jadi tetap itu kita kalau tugas kami sebagai
humas ataupun adalah menghubungkan. Nah, tapi ketika teknisnya mengenai teknologi, mengenai ya dengan bidang AIK, dengan bidang pembelajaran pasti dilibatkan panitia kita juga itu. Insya Allah kita hanya sekedar kerangkanya. Jadi setelah ini beres kita juga akan dibuat semacam time schedule-nya dari tahun 2022 itu apa saja, nggak mungkin itu dilaksanakan 1 tahun Pak. Jadi mungkin tahun 2023, 2024 jadi seperti itu. Maka Anu Salesa akan nambahan setelah Pak Iwan Sarif, ada yang lagi? Silakan sebelum kita menginjak kepada bidang 3, 4 dan 5 dan seterusnya. Monggo. Silakan Pak Musbin, tambahan silakan. Mangga silakan. Baik, terima kasih. Salam kepada semuanya. Ini utama yang ada di yang itu gitu ya. Yang apa ya? Sinyalnya Pak. Betul bahwa putus. Betul bahwa ini tidak mungkin digarap oleh satu bidang, kan? Itu harus dibantu oleh bidang yang lain. Betul. Terutama ini masalah pendanaan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Mungkin pastinya harus banyak dibantu oleh bidang kemitraan ini. Iya. Halo, gimana? Iya. Jelas. Ya, di bidang kemitraan. Jadi mungkin ditambahkan juga untuk bidang kemitraan bukan saja lembaga-lembaga yang tadi, tapi juga bermitra dengan lembaga-lembaga support pendanaan untuk semua kegiatan kegiatan di FGM. Kayak Lajismu ya, Lajismu. Namanya lah. Oke. Siap. Saya catat Pak. Nuhun Pak Musbih. Insya Allah. Di antaranya gitu. Ya. Dengan lembaga keuangan non perbankan ya, Lajismu dan kawan-kawan ya, PTM misalnya. Oke. Ya nuhun, terima kasih masukannya. Saya catat Pak. Mangga Anu Sanesna pilih nambihan. Pak Asep Nawawi, mangga Pak Asep. Terus buka open mic, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan bahwa saya juga yakin bahwa Zoom meeting pada malam ini sebagaimana yang direncanakan oleh Pak Ketua ya oleh kita semua, pada hakikatnya ini kan hanya sebagai ta'aruf gitu ya, ta'aruf terhadap program kerja bidangnya masing-masing, sehingga nanti bidang yang lain mungkin bisa membandingkan, bahkan bisa jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan dalam pelaksanaannya bisa saling koordinasi, bahkan bisa sama-sama, sehingga acaranya lebih biar lagi lebih betul-betul dibantu oleh bidang lain itu ya. Bahkan tadi seperti ada kemitraan dengan Simelok tadi itu kan itu karena ada bidang kita juga ada bagaimana tentang inovasi pembelajaran itu kan justru di sana juga insya Allah itu. Jadi pada hakikatnya mungkin malam ini hanya sebagai ta'aruf untuk memperkenalkan sehingga menjadi bahan pertimbangan, dan nanti kan kita akan ada pleno itu kita sama-sama ya di saat terakhir nanti. Jadi ini hanya sebatas ta'aruf, memperkenalkan tiap bidang, menyampaikan bahwa ini diantaranya yang akan kami sampaikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin dalam 3 hari ke depan ini masih ternyata ada lagi yang perlu tambahkan. Siap. Inspirasinya mungkin baru datang pas besoknya kan gitu, seperti itu. Mungkin itu hanya menambahkan aja. Terima kasih. Ya, tenun Pak Asep. Insya Allah. Jadi ini semua adalah milik bersama. Ada ide besok kita tambahkan juga Pak. Atau nuhun Pak Asep. Mangga di sini ada apa perlu saya absen ya? Ada Pak Ade Rujudin, ada Bu Emma ya, yang wakil dari Pak Iwan itu ada 3 orang nih. Silakan Pak Ade dan Bu Emma menambahkan atau bagaimana? Atau cukup? Pak Ade mangga diantos masukannya. Pak Ade masih di jalan terus ke bumi. Pak Ade masih di jalan biasanya. Jauh soalnya dari bumi ke
sekolah teh. Oh ya, mungkin masih di jalan ya. Oke, Bu Erni, mangga Bu Erni ada nggak yang mewakili bidang 4 nih penelitian? Mangga Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bidang 4 ya? Iya, kebetulan kemarin tadi pagi saya sudah kontak dengan ketua bidang penelitian dan pengembangan profesionalisme guru terkait dengan Zoom yang akan dilaksanakan hari ini, di mana akan yaitu tadi seperti disampaikan bahwa ta'aruf kita tuh bekerjanya di bidang ini tuh apa sih gitu gambarannya. Ya. Nah, ternyata Pak Ketuanya sedang berhalangan, Pak Ketua di bagian bidang ini. Saya langsung ke Ketua Umum, ke Pak Iwan, Pak Haji ini gimana gitu. Kata beliau ya sudah tapi saya juga belum paham secara esensinya seperti apa gitu loh. Karena bisa saja saya mengemukakan ini, tapi kalau tidak satu pemikiran dengan Ketua juga tidak enak gitu. Tapi ya sudahlah, saya baca dulu esensi tentang bidang penelitian dan pengembangan profesionalisme guru itu apa sih gitu. Akhirnya saya hanya mendapatkan tentang profesionalisme guru, pengembangannya itu seperti apa. Itu saya lebih cenderungnya hampir sama dengan tadi mungkin, tapi ini mungkin lebih ke umum. Kalau tadi kan lebih ke Ismuba ya, yang disampaikan oleh Pak Indra. Pak Indra. Nah kalau ini kan secara umum untuk seluruh guru yang ada di lingkungan AUM gitu, di mana kalau tuntutan profesionalisme itu adalah bagaimana guru-guru kita itu memiliki pendidikan yang tinggi dan memang sesuai dengan kebutuhan di bidangnya masing-masing di lingkungan AUM. Terus ada komunikasi antar guru satu Jawa Barat ini kita saling mengenal gitu. Ada tari silaturahmi sehingga ada transfer ilmu dari setiap AUM, karena kan tidak semua AUM itu memiliki istilah jenjang dan tingkatannya itu akan berbeda-beda dalam setiap pemahamannya gitu loh. Yang saya sedang amati itu dulu Pak. Jadi terus diikut sertakan guru-guru itu dengan berbagai pelatihan. Nah, pelatihannya itu seperti apa? Belum saya buat juga, hanya saya sedang mempelajari esensinya aja. Terus ada juga mengembangkan itu adalah membuat seperti karya ilmiah. Jadi bisa saja antar guru se-Jawa Barat yang bergabung di FGM ini kita mengadakan lomba karya ilmiah, lomba istilahnya guru berprestasi se-Jawa Barat yang ditentukan oleh FGM. Itu mungkin bagian dari itu. Itu masih rancangan Pak Din dan Pak Iwan serta semuanya. Jadi saya belum terlalu menuju, tapi minimalnya sudah sedikit ada gambaran merumuskan dari apa yang sudah disampaikan baik Pak Indra, Pak Din maupun Pak Asep tadi. Jadi gambarannya seperti itu dulu mungkin dari bidang 4 terkait dengan draft kerja yang mungkin akan menjadi garapan kami. Gitu aja mungkin. Ini juga culangung ya kalau bahasa Sunda mah, ngalunjak ke ketuana gitu. Nah tapi ketuanya sudah menyerahkan, jadi suwe digarap gitu sakedik. Begitu Pak Intan, Pak Din, Pak Iwan, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Erni, kalau bisa nanti kami mohon tertulisnya Bu ya, biar satu paragraf juga, jadi kami bisa mendokumentasikan ya. Badai di Japri mangga, badai di grup mangga sama. Supaya nanti makin hari makin sempurna gitu, biar satu kata dulu, besok 2 kata dan seterusnya. Nuhun Bu Erni ya. Baik. Sama-sama. Pak Ade Rojini sudah acungkan tangan nih. Pak Ade mangga dibuka mic-nya Pak Ade. Tadi Pak Ade silakan. Dari Sukabumi nih. Sudah raise hand. Pak Ade. Pak Ade sudah raise hand, mangga dipersilakan open mic-nya. Atau kepijit mungkin. Pak Ade, halo? Oh, enggak ada ya. Baik, kalau tidak ada di sini Pak Ketua habiskan dulu ya yang belum menyampaikan itu Bu Yani ya dari Pak Topik tidak hadir ya. Pak Ucin, Pak Dedeng, Pak Topik juga tidak hadir di bidang 5. Di bidang 6 Pak Encep, Pak Anwar Busori. Punten Pak Topik ayah hadir. Oh, Pak Topik, oke. Kita serahkan ke bidang 6 itu Pak Topik, itu bidang untuk sosial ya. Kemasyarakatan, ke sosial, kemasyarakatan dan kesejahteraan. Pak Topik, mangga, apakah sudah ada rancangannya? Pak Topik, silakan Pak. Mohon maaf nggak kelihatan tadi.
Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali kepada rekan-rekan semua. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena saya belum bisa berkomunikasi dengan ketua Ya. dan wakil ketuanya. Ya. Jadi ya saya tadi ini cuma baru mengoret-oret sendiri aja, Pak. Ya. Bahasanya. Jadi Dibacakan aja, Pak. Ya, saya juga ada kekhawatiran, Pak. Kekhawatiran saya melangkahi ketua dan wakil ketua gitu loh. Oh iya. Gitu. Ya, karena setiap kali ada rapat beliau juga tidak hadir, tidak bisa mengikuti. Barangkali ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau gitu ya. Iya. Untuk program kerja di sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan saya sudah buat reng-rengannya dan mohon maaf belum sempat saya tulis, Pak. Iya. Jadi yang pertama saya coba untuk meningkatkan pembinaan jiwa kewirausahaan, Pak. Oh iya. Ya, kewirausahaan bagi setiap guru dan karyawan, Pak. Ya. Minimal ada motivasi tertulis bagi mereka, kira-kira guru dan karyawan bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi punya jiwa kewirausahaan yang otomatis nanti ujung-ujungnya tetap meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan karyawan tersebut. Nanti polanya seperti apa kita bisa didiskusikan bersama di acara raker nanti. Itu yang pertama, Pak Din. Yang kedua untuk kegiatan sosial, karena kita juga ini adalah sosial kemasyarakatan. Iya, Pak. Saya pengen meningkatkan pelayanan sosial di amal usaha Muhammadiyah, Pak, terutama di lingkungan sekolah. Karena kita berada di lingkungan sekolah, nah ini pelayanannya banyak, Pak. Bisa santunan pada siswa duafa atau yatim gitu, Pak ya. Karena banyak sekali di daerah atau di amal usaha itu siswa yang dalam tanda kutip mereka duafa, Pak, duafa dan yatim. Itu juga perlu sentuhan-sentuhan sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus menjalin kerjasama minimal dengan MDMC, Pak. Oh iya. Ya, bencana MDMC, ya? Ya, itu untuk penanggulangan bencana. Karena di Jawa Barat itu hampir setiap tahun ada bencana, Pak. Ya, itu kita ya tadi paling tidak sekolah itu bekerja sama dengan MDMC dalam penanggulangan bencana tersebut. Terus yang tidak kalah pentingnya, Pak, ini yang terakhir yang saya buat oret-oret ini. Jadi pendirian dan pemerataan kualitas sekolah, Pak, di semua jenjang, baik tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan Alia. Nah, karena mungkin di kota dengan di desa, di kampung berbeda, Pak, kualitasnya. Nah, di sini kita kira-kira ada pemerataan kualitas. Mungkin dari sekolah yang kualitasnya bagus bisa memberikan motivasi ke sekolah yang kualitasnya berkurang gitu, Pak. Seperti itu. Lebih tepatnya ke motivasi ke dewan gurunya. Bagaimana sih di sekolah yang contoh kayak di Antapani itu kan bagus gitu ya. Sementara di sekolah saya yaitu masih jauh sekali gitu loh, Pak. Seperti itu. Kira-kira itu, Pak, dari rancangan kerja sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan yang kami buat. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi nanti seiring berjalannya waktu dan ada ide-ide mungkin dari teman-teman sekalian. Itu saja, Pak Din, yang bisa saya laporkan. Nanti tertulisnya saya japri ke Pak Din, insya Allah. Ya, Atur nuhun. Terima kasih Pak Topik mewakili bidang 5 ya, sosial kemasyarakatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topik atas mewakili bidang 5 sosial kemasyarakatan. Ya, tadi bagus juga nih
ada ide bersama dengan MDMC ya, dengan BNPB-nya Muhammadiyah gitu ya. Baik, terima kasih. Kita melanjutkan ke bidang 6 yaitu pengembangan data, informasi dan media sosial. Itu ada Pak Encep, ada Pak Ahmad Basyori, ada Pak Ali Sandi Oktavani. Apakah ada yang mewakili, Pak Ketua? Halo? Saya ulangi, ada Pak Encep, Pak Ahmad Basyori, ini Kepala SMA Muhammadiyah 4 ya, Kota Bandung. Pak Ali Sandi. Halo, bisa di open mic? Tidak ada yang hadir, Pak. Oh, tidak ada. Kita beralih ke bidang 5, bidang 7, bidang terakhir. Yaitu bidang advokasi dan perlindungan guru. Di sini ada Bu Yani ya. Pak Agus Barka tadi izin, ada Pak Anto nggak? Pak Antonya nggak kelihatan ya. Pak Bu Yani mungkin, mangga Bu Yani. Tadi belum ya? Belum ya. Bu Yani hadir kan? Tadi saya lihat. Nah, ada Bu Yani hadir. Mangga Bu Yani. Mewakili biar. Nggak usah merasa melangkahi Bu. Mangga silakan aja. Yang penting Ibu mewakili bidang 7 gitu. Mangga Bu. Bu Yani, halo. Mic-nya udah dibuka Bu. Mangga. Bu Yani bisa pantau kami? Oh, belum ada juga. Pak Ketua bagaimana nih? Ada alhamdulillah. Silakan Bu Yani, mangga Bu Yani. Bu Yani, silakan dibuka mic-nya, udah dibuka. Ibu mewakili kelompok bidang 7 ya. Advokasi dan perlindungan guru. Kira-kira sudah komunikasi dengan ketua dan sekretarisnya atau bagaimana? Bu Yani? Halo? Bisa monitor? Kelihatannya belum kelihatan, belum ada. Pak Ketua bagaimana nih? Bu Yani nggak bisa. Bilih eta Pak, bilih Bu Yani ngangge headset, dibuka heula headsetnya. Da open mic, open kamera nggak? Open mic, pami ngangge headset biasanya keluar suara. Oke, Bu Yani kalau mendengar suara saya acungan raise hand nggak? Bisa raise hand nggak di sana? Bu Yani, kalau mendengar suara saya raise hand bisa nggak? Oke, berarti mendengar suara saya. Berarti Ibu ada kendala audio ya. Mungkin cabut headsetnya, Bu. Ibu pakai kamera, pakai HP atau pakai laptop? Atau Ibu cek, nggak susah juga ya. Di room chat bisa bersuara. Kelihatannya Ibu kesulitan suaranya ya, kelihatannya. Halo, Bu. Oh iya, kelihatannya bermasalah audionya Pak Ketua nih. Baik, kalau begitu sudah 6 bidang menyampaikan program Pak Ketua nih, hanya bidang 6 yang belum itu mengenai informatika dan medsos yang belum ada. Baik, ini Pak Ade Rujin dari tadi acungan tangan. Pak Ade silakan buka mic-nya Pak Ade. Pak Ade Rujin. Pak Ade, hello. Sudah raise hand? Tidak juga ya kelihatannya. Baik Pak Ketua, saya kembalikan ke Pak Ketua untuk merespon dari 7 bidang tadi itu. Oh Pak Ade ada, silakan Pak Ade, mangga Pak Ade. Atur nuhun Pak, karosan punten pisan. Abdi mah biasa tahu saya di jalan. Oh, di jalan. Mun mangga abdi terus ngadaokeun Pak. Oh iya, mangga tuh. Iya Pak. Oh, masih di jalannya. Ya Allah, siap. Masih pakai helm Pak. Aduh. Hati-hati Pak, awas hati-hati. Siap, Pak. Mangga atur nuhun Pak, mangga. Iya, mangga kado dampit soalnya. Mangga nuhun Pak. Sami-sami ya Pak. Baik Pak Ketua, itu saja sekedar laporan kami dari 7 bidang. Ada 6 bidang yang menyampaikan program. Ada 3 bidang yang sudah tertulis, yang lainnya nanti menyusul. Mungkin nanti Pak Ketua menyiapkan tiap malam ini maraton untuk memperbaiki dan terus memperbaiki sampai kita betul-betul memiliki draft yang mendekati sempurna, yang akan sempurna ya. Kita tambah. Dan saya lihat di sini ada Pak Liwa ya, Pak Ketua nih. Pak Liwa juga silakan menyampaikan saran pendapat dan juga nanti memimpin mungkin. Mangga, saya silakan ke Pak Ketua atau Pak Liwa Sekretaris. Mangga, silakan. Bu Yani katanya udah masuk Pak suaranya Pak. Bu Yani, silakan Bu Yani. Kedengaran Pak suaranya. Bagus. Atau nuhun Bu Yani mangga. Benar Pak, tadi di laptop, sekarang di HP. Di HP ya. Ya mohon laptopnya berkenan. Silakan Bu, Ibu wakili kelompok 6 Bu. Advokasi dan perlindungan guru. Monggo. Sebentar Pak, mungkin ini harus live dulu. Oh itu feedback Bu, jadi harus salah satu.
Iya, udah ditutup, Pak. Ya, mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami dari bidang advokasi dan perlindungan guru, kami sudah koordinasi dengan Bapak Ustadz Agus Barkah. Kebetulan dengan ketuanya belum koordinasi, tetapi kami sebagai sekretaris dan wakil ketua mungkin draftnya dibacakan saja ya Pak. Oh, mangga. Ya, boleh. Nanti di-share ke grup boleh. Ya, Di-japri ke saya juga boleh. Di grup saja, Pak. Soalnya ini mangga. Jadi nggak bisa saya. Penyusunan program kerja biro. Programnya yang pertama penyusunan program kerja biro, yang kedua penyusunan pedoman program advokasi dan perlindungan hukum, yang ketiga advokasi dan perlindungan hukum. Contohnya itu memberikan pelayanan hukum kepada anggota FGM baik dalam bentuk koordinasi hukum maupun dalam bentuk bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi. Yang selanjutnya peningkatan peran pembinaan dan pemberdayaan Sekretaris Biro Advokasi, Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Kabupaten atau Kota se-Jawa Barat. Selanjutnya kegiatan ilmiah itu merupakan salah satu program dari bidang advokasi dan perlindungan guru, yaitu mengadakan kegiatan ilmiah atau mengembangkan kesadaran dan budaya hukum di kalangan anggota FGM agar terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum melalui penyuluhan hukum, diskusi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, program selanjutnya mensosialisasikan kebijakan atau peraturan tentang pendidik, guru atau PTK kepada anggota dan masyarakat pendidikan melalui media maupun tatap muka. Untuk selanjutnya, pemantapan dan evaluasi pelaksanaan program biro. Mungkin itu adalah salah program dari bidang advokasi dan perlindungan guru. Nah, untuk advokasi guru ini mungkin di kami itu terutama di Kecamatan Sukajadi itu sudah tersedia LBH Muhammadiyah PCM Sukajadi Bandung. Jadi untuk bidang advokasi dan perlindungan guru mungkin kami akan kalau ada kasus atau apapun kami akan meminta bantuan dari LBH Muhammadiyah PCM Sukajadi Bandung. Karena di Sukajadi memang sudah tersedia LBH Muhammadiyah. Mungkin itu saja Pak sebagai satu program advokasi. Untuk selanjutnya nanti bisa di grup. Ya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bu Yani, nanti diantar share-nya ya, supados kayak orang diijikan, kayak diperbaiki lagi kata-katanya mungkin. Iya. Baik, hatur nuhun. Pak Ade sudah tadi, Bu Yani, mohon maaf apabila belum saya absen, ada yang belum mewakili ininya, bisa menyampaikan ya. Ajukan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada ketua. Pak Ketua, mangga untuk menyimpulkan dari beberapa poin ini memang belum sempurna karena masih berserakan. Intinya akan kami gabungkan nanti untuk dibahas lagi di hari kedua, hari ketiga sampai sebelum berangkat ke sana. Sebelum hari itu sudah betul-betul 90% sudah bagus gitu ininya di kalimatnya. Sehingga betul-betul nanti di sana seolah-olah ya ketuk palu aja. Jadi kalau mau ada usul dan sebagainya kayak tadi ada batuan sampaikan di sini saja supaya kami bisa mengedit masing-masing lembaga. Kepada Pak Ketua atau sekretaris silakan Pak Ketua monggo. Baik, terima kasih Pak Didin. Pak Liwa katanya sedang ada tamu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Nanti terakhir mungkin beliau bisa kalau berkenan nanti bisa menguatkan untuk acara rapat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyajian apa yang menjadi harapan, cita-cita, dan program kerja kita ke depan. Untuk bidang pertama yaitu bidang pengembangan AIK dan ISMUBA, saya kira sudah cukup bagus dan itu tinggal bagaimana kita nanti merunut dari yang sederhana sampai yang kompleks, dari yang mudah tercapai sampai yang agak sulit tercapai itu dipetakan sehingga nanti bisa bertahap gitu, dari yang sederhana itu bertahap gitu sampai gitu.
Lalu mana yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, mungkin begitu ya, nanti kita akan petakan sesuai dengan target-target apa yang akan kita siapkan, karena program itu nanti akan buat program rutinnya apa, misalkan program rutinnya akan ada pengajian guru Muhammadiyah se-Jawa Barat 1-2 bulan sekali, misalkan Pak Kiai gitu ya. Guru Muhammadiyah, guru kemuhammadiyahan ada pengajian, guru AIK pengajian dengan satu tema, misalkan semua guru guru Ismuba, guru AIK Muhammadiyah se-Jawa Barat, misalkan. Itu mungkin sebagai program mingguan, misalkan begitu Pak ya. Kalau ada nanti program bulanan, program semester, misalkan program tahunan dan sebagainya. Itu tinggal dipetakan seperti itu, mana akan jadi program itu dipetakan lagi, sehingga nanti kita bisa punya program rutin apa yang akan kita lakukan. Nah, sudah sangat bagus, apalagi berhubungan nanti dengan peningkatan kinerja dan peningkatan profesionalisme guru Ismuba. Hanya mungkin catatan Pak, kalau bisa nanti FGM ini bisa melahirkan satu ide dan gagasan baru untuk menyetarakan kemampuan guru Ismuba ini sama dengan guru-guru lain gitu. Sertifikasi lah, ya. Bagaimana FGM ke depan bisa memberikan sertifikasi pelatihan peningkatan keahlian guru-guru Ismuba, sehingga guru-guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini itu bisa dijamin gitu kemampuannya, keterampilannya, loyalitasnya gitu Pak ya, kinerjanya. Nah itu saya kira kan itu untuk guru-guru Ismuba misalkan, sehingga nanti di setiap daerah tidak kekurangan guru Ismuba yang bagus, yang profesional, yang mantap begitu. Nah itu bisa dikeluarkan nanti sertifikasinya oleh FGM. ART aja ada wadahnya. Asisten rumah tangga itu ada wadahnya Pak. Biasanya orang Chinese itu akan cari asisten rumah tangga kepada lembaga-lembaga yang sudah diakui. Lembaga tersebut mendidik orang-orang yang dari daerah-daerah untuk bisa terampil dalam mengelola, bertanggung jawab untuk mengelola di rumah tangga orang-orang kaya misalkan. Nah, lembaga itu menawarkan, kami sudah memberikan pelatihan sertifikasi dengan menjamin seperti ini. Nah, saya kira ke depan FGM dengan AIK-nya ini bisa menjamin guru AIK hasil didikan dari FGM Jawa Barat gitu. Itu sudah bisa diukur kemampuannya, sudah bisa dijamin gitu ya kinerjanya gitu. Sudah bisa paham apa yang harus diajarkannya, sehingga tidak lagi guru-guru tersebut asal-asalan. Nah, hanya mungkin nanti juga betul kata yang tadi bahwa bagaimana kesejahteraannya ini bisa dibangun, karena gayung bersambut. Kalau kita ingin guru yang betul-betul punya loyalitas, profesionalisme dan kinerjanya bagus, maka harus berbanding lurus dengan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu mungkin akan ada hubungannya nanti dengan bidang yang kelima, yaitu sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan. Nah, saya kira penting ini Bapak Ibu, karena P3K itu saya sendiri sering dulu kalau mendengar P3K ketika kecil itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau sekarang ini saya istilahkan pertolongan pertama pada kesejahteraan. K3K-nya itu ya. Jadi saya kira ini penting Bapak Ibu. Berarti ternyata kita tidak bisa menyalahkan teman-teman kita yang memilih P3K, karena bagi mereka itulah pertolongan yang mungkin akan bisa mengangkat derajatnya lewat kesejahteraan. Nah, jawabannya harus kita lakukan nanti adalah bagaimana kita menjamin guru-guru Ismuba ini mempunyai pendapatan. Bukan berarti harus dari satu sumber, ini salah. Nah, guru Ismuba itu harus jadi penulis yang baik, sehingga dia bisa menjadi penulis di koran-koran, menjadi penulis di media-media, gitu ya. Guru Ismuba itu harus menjadi orator yang ulung, gitu. Sehingga dia itu bisa mengisi ceramah-ceramah, mengisi khutbah-khutbah,
mengisi pengajian-pengajian. Gitu. Guru Ismuba itu harus mempunyai keterampilan public speaking yang bagus, sehingga dia bisa menjadi pemimpin rapat, bisa menjadi orang yang orator begitu yang bagus dan sebagainya. Nah, keahlian-keahlian itu akan muncul. Lalu guru Ismuba itu harus punya kemampuan teknologi yang handal, sehingga dia bisa memanfaatkan celah apapun untuk menjadi side income. Nah, itu kan menjadi hal yang penting dan perlu kita wujudkan, sehingga guru Ismuba itu adalah guru yang mempunyai keterampilan, kemampuan sesuai dengan zamannya, sehingga tidak terlalu mengandalkan gaji dari sekolah. Itu yang penting, Bapak Ibu. Bukan berarti sekolahnya harus, nggak mungkin. Tapi gurunya personalnya itu yang kita tuju. Dia harus punya banyak kemampuan. Ketika saya ikut membantu di radio, itu dulu itu hanya dikasih 2.500 per kali sekali siaran. Di Bandung, Pak, tahun 98, 97 dulu. Tapi yang menjadi kegembiraan itu adalah orang yang suka ngisi di acara radio itu sekali tampil diundang khutbah di satu Jumatan di masjid itu 2,5. Jadi kalau 4 tempat itu udah 10, Pak. Yang maksud saya adalah mungkin saja gaji di sekolahnya itu tidak bagus, tidak besar, tapi kemampuannya di luar dia mampu untuk menghidupi. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi guru Ismuba itu harus diajak untuk bisa menggali, membuka pintu-pintu rezeki bukan hanya di satu pintu sekolah, tapi banyak di pintu-pintu yang lain. Itu yang harus kita wujudkan. Nah, itu mungkin nanti kita mesti harus guru Ismuba itu nanti profesional untuk bisa, bahkan guru Ismuba itu harus punya kemampuan mengantar yang nikahan, gitu kan? Yang nikahan itu kan jarang Bapak Ibu, tapi ketika guru Ismuba itu tampil itu banyak dicari orang. Nah, biasanya untuk bakso di Bandung 10 atau 20 mangkok bisa lah gitu. Dari kita bicara begitu ya, hanya untuk mungkin setengah jam selesai gitu kan untuk menerima pengantin begitu. Tapi ketika guru Ismuba itu banyak kemampuannya, saya kira tidak akan banyak mengeluh, karena banyak sekali Allah berikan kenikmatan dari apa yang dia bisa kembangkan di pemikirannya. Itu mungkin bisa, Pak ya. Lalu bidang kerjasama dan kemitraan, saya kira itu sangat penting Bapak Ibu, karena saya ingin Bapak Ibu kita ini bukan berdiri sendiri, tapi akan bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, baik lembaga, instansi ataupun pemerintah atau juga lembaga-lembaga yang sejenis dengan kita. Yang paling penting adalah bahwa Bapak sekalian kita diakui Bapak Ibu, karena selama ini mungkin karena kita baru berdiri, jadi masih terdengar. Hanya baru terdengar gitu, itu sudah bagus gitu. Tapi ketika kita sudah diakui mungkin akan lebih leluasa dan lebih mudah lagi kita untuk mengembangkan program-program. Terutama Bapak sekalian, nanti hubungannya dengan guru adalah Bapak Ibu, ketika kita banyak relasi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, ya gitu kan, kalau ini ada baca kiai ini. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya ya, maka sambunglah silaturahim gitu ya. Jadi saya kira banyaknya relasi itulah yang membuat kita akan semakin mudah untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, baik, saya kira itu relasi yang akan kita bangun dengan lewat kemitraan dan kerjasama. Saya kira itu sangat penting, bahkan ke depan kerjasama dan kemitraan ini akan semakin menguatkan kita karena ternyata kita bisa bersama-sama dengan mereka. Lalu untuk bidang pengembangan inovasi pembelajaran, saya kira Bapak Ibu penting karena kita akan menghadapi kurikulum baru, kurikulum prototipe gitu ya dari pemerintah untuk mengantarkan kita pada satu kurikulum baru atau paradigma baru yang diusung oleh istilah sekolah penggerak. Saya kira itu juga akan sangat penting bagi kita bagaimana Muhammadiyah menyikapi ini. Apakah kita akan bulat-bulat, pelan bulat-bulat apa yang menjadi gambaran tentang kurikulum baru ini, ataukah kita akan diam gitu, terserah gitu. Nah, apakah kita akan mengikuti perkembangan dengan mengembangkan konsep kurikulum Ismuba yang jauh lebih aplikatif misalkan, lebih progresif gitu. Nah, karena selama ini mohon maaf Bapak Ibu,
kita juga harus mengkritisi kurikulum Ismuba yang ada supaya lebih maju, lebih sesuai dengan zaman, dan lebih aplikatif. Karena selama ini mohon maaf itu hanya sebatas hafalan, misalkan sebatas kognisi, sebatas pemberitahuan, kalaupun tidak histori begitu. Nah, apakah tidak mungkin kita buat menjadi kurikulum yang mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Itu juga akan menjadi perhatian kita nanti di sekolah kita. Untuk inovasi pembelajaran saya kira banyak, bahkan media digital itu menjadi tujuan utama sekarang untuk bagaimana pengembangan media digital menjadi alat pembelajaran buat anak-anak kita ke depan. Untuk penelitian dan profesional guru ini sangat penting Bapak Ibu. P3K ini menjadi jawaban dari lemahnya perhatian kita pada peningkatan profesionalisme guru dan lemahnya penelitian. Bapak Ibu, ke depan kurikulum baru itu akan lebih menuju pada kemampuan peneliti. Jadi pengamalan ayat-ayat Quran terkait dengan penelitian ini sangat kecil di kita itu. Padahal Allah telah banyak menitipkan, memperingatkan kepada kita semua untuk selalu meneliti, mengkaji ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Kita agak sedikit sulit begitu ya untuk bisa menjadi peneliti itu. Makanya guru nanti harus bisa menjadi contoh seorang peneliti kepada murid-muridnya sehingga di Muhammadiyah ini terbangun budaya penelitian. Ya, kenapa? Karena budaya inilah yang akan membangun peradaban yang pernah diraih oleh umat Islam pada zaman jayanya atau keemasannya. Oleh karena itu maka saya berharap untuk penelitian ini lebih kepada bagaimana nanti guru-guru ini berusaha untuk menjadi seorang yang punya kajian, penelitian, analisis gitu sehingga bisa lebih memberikan pengembangan profesionalisme guru. Jadi guru itu punya profesional karena dia adalah seorang peneliti. Itu yang menjadi yang mungkin nanti akan coba untuk nanti banyak program-program di penelitian, Bapak Ibu. Contoh misalkan Bapak Ibu, kita tidak asbun mengatakan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah banyak yang di bawah standar. Misalkan. Nah, bagi kita guru Muhammadiyah itu harus berdasarkan data. Berapa persen, ukurannya apa, instrumennya apa yang menyebutkan bahwa di bawah standar itu. Nah, itulah yang harus disampaikan. Bukankah itu Islami? Ketimbang hanya mengatakan kata orang, cenah, saurna, begitu. Nah, guru Muhammadiyah ke depan itu harus pandai untuk menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan data dan fakta yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini mungkin yang akan kita tingkatkan ke depan. Sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan tentu Bapak Ibu sekalian, saya kira ini penting karena betul Jawa Barat, umumnya Indonesia adalah negara yang memang dibentuk oleh 3 lempeng benua utama di dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik yang sama-sama bergerak dan bertubrukan, maka pecahannya itu jadilah Indonesia. Makanya Indonesia ini memiliki barang tambang yang lengkap di dunia, dengan keindahan alam yang sangat hebat, yang sangat indah, tapi mengandung potensi bencana yang sangat besar karena Indonesia adalah sirkum Pasifik, di mana adalah deretan gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia. Jadi saya kira Garut itu merupakan sebuah kabupaten yang tentunya itu sangat berpotensi besar karena banyak gunung berapi. Dan Jawa Barat juga sama. Oleh karena itu maka bencana pasti akan senantiasa hadir setiap tahunnya. Oleh karena itu bidang sosial kesejahteraan ini penting untuk bisa memberikan gambaran seperti apa Forum Guru Muhammadiyah bisa berkontribusi dan berperan untuk bisa misalkan FGM melahirkan ide kurikulum siaga bencana versi Jawa Barat misalkan. Karena di Melaboh itu ada sebuah budaya yang dikembangkan oleh warga Melaboh sehingga tidak terkena satu orang pun meninggal saat bencana tsunami Aceh. Nah, setelah diteliti ternyata karena dia punya budaya namanya
budaya kalau ada air laut itu surut, jangan ngambil ikan. Namanya budaya semong. Semong namanya. Jadi ada budaya di sana, kalau laut itu surut, tidak boleh ngambil ikan. Larilah ke atas. Itu budaya dari nenek moyangnya dulu. Nah, ketika terjadi tsunami Aceh, surut air lautnya, tidak ada satu orang pun yang justru malah mengambil ikan yang sedang bergeletak begitu, tapi semuanya naik ke atas bukit, naik ke tempat yang lebih tinggi, dan akhirnya selamat dari tsunami. Nah, hal-hal yang seperti ini juga boleh dikembangkan nanti, bagaimana budaya Jawa Barat ini bisa punya budaya untuk mencegah bencana. Misalnya. Itu sumbangsih dari bidang sosial masyarakat seperti apa nanti bentuknya. Oke, dan bidang-bidang ini, nah, data informasi saya kira belum ada yang masuk, tapi tadi Pak Didin sudah menyinggung tentang podcast. Mungkin ini bidang data, informasi, dan media sosial ini harus berperan aktif untuk bagaimana menghadirkan informasi kegiatan-kegiatan guru, bukan hanya FGM, tapi guru di Jawa Barat ini terfasilitasi. Misalnya gini, Bapak Ibu. Kenapa kok baru ketahuan ada guru Muhammadiyah yang punya kemampuan yang hebat misalkan. Itu gara-gara justru podcast orang lain misalkan. Nah, harusnya kita punya kemampuan untuk mencari konten-konten dari guru-guru hebat kita di daerah yang kalau dikemas itu jauh mungkin lebih hebat dari konten-konten yang ada sekarang. Coba bayangkan ada guru yang berjalan 20 km untuk ngajar Bapak Ibu sekalian. Itu guru Muhammadiyah di Jawa Barat. Ini kan menjadi hal yang sangat menarik kalau diangkat misalkan ya oleh podcast kita, oleh media sosial kita untuk menyemangati guru-guru yang ada di kota misalkan. Ini juga menjadi hal yang penting Bapak Ibu sekalian untuk media sosial kita. Nah, lalu juga terkait dengan advokasi, saya kira betul kata Bu Yani tadi. Jadi guru itu harus melek hukum Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu sekalian, kan ada undang-undang tentang perlindungan anak. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan seorang guru pada anak-anak? Itu harus dipahami oleh guru-guru Muhammadiyah. Apa yang dimaksud dengan bully? Apa yang dimaksud dengan kekerasan verbal, non verbal, gitu kan? Seperti apa yang tidak boleh dilakukan guru pada anak-anak? Itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Nah, guru Muhammadiyah harus paham itu, Bapak Ibu ya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh guru-guru Muhammadiyah ke depan karena semakin paham. Itu adalah tugas-tugas advokasi. Lalu sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan guru-guru P3K sekarang? Itu juga harus didampingi ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ternyata banyak guru-guru yang ini belum jelas arahnya mau apa dan mau dibagaimanakan. Coba bayangkan kalau disuruh kembali lagi, apa yang harus terjadi? Padahal kelas swasta sekarang sudah sedang mencari lagi guru-guru baru misalkan. Ini juga menjadi hal yang penting dan mungkin nanti akan menjadi tugas kita nanti di advokasi dan perlindungan guru ya. Nah, Bapak Ibu itu yang mungkin kiranya saya kira sudah cukup bagus semua dari program-programnya. Mudah-mudahan semua program ini akan bisa terwujud dan mudah-mudahan juga kita akan bersama-sama mewujudkannya dan saling mengisi, saling meningkatkan, saling mendorong, saling menyemangati. Insya Allah pada akhirnya nanti semua program adalah milik kita, bukan milik satu kelompok atau satu divisi atau satu bidang, tapi akan kita keroyok bersama-sama. Karena adalah milik kita bersama. Kalau sudah menjadi satu kesatuan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Selamat berfraker. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa semua di tanggal 29 dan tanggal 30 dan semua dalam keadaan sehat. Insya Allah kita akan bersilaturahim, saling menguatkan, saling menyemangati, saling bermanfaat dan saling memberikan nasihat, dorongan, Bu ya, karena tanpa berjumpa bersua rasanya manusia ini tidaklah menjadi manusia yang sebenarnya. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu harus banyak bersama-sama dengan orang lain, berinteraksi. Itulah ciri manusia sejati. Karena tanpa interaksi manusia itu saya kira akan kehilangan maknanya sebagai manusia. Hanya
Dengan rakar itu, saya kira mudah-mudahan kita akan senantiasa meningkatkan kebermanfaatan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang terakhir dari Pak Liwa akan menyampaikan poin-poin penting, mungkin Pak, tambahan nggak? Pak Liwa bisa open mic sebelum ditutup. Mangga Pak Liwa, mangga. Lu aja. Punten saya tidak pakai kamera. Ya nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan teman-teman bisa mengakomodir kebutuhan programnya masing-masing. Lalu untuk selanjutnya, untuk besok saya sudah langsung tadi berkoordinasi dengan Pak Ketua, tinggal bagaimana kita bisa memilah dan memilih hal-hal yang mesti kita bawa dan kita agendakan dalam rangker, mana yang istilah kata belum ataupun apa ya, yang bukan yang nggak penting ya, yang sifatnya lebih perlulah gitu. Lalu selanjutnya buat teman-teman FGM, apapun yang terjadi tetap harus selalu semangat dan bersinergi. Dan tadi juga saya sudah berkoordinasi dengan beberapa IDUKA yang nanti akan siap berpartisipasi dan melebur dengan kita dalam agenda raker. Dan mudah-mudahan juga kita dapat hal-hal yang baru berkaitan dengan pendidikan yang berkemajuan di perguruan Muhammadiyah, wabil khusus di perguruan Muhammadiyah Jawa Barat. Atur punten pisan baru bisa on gitu dan terlambat karena memang tadi ada tamu. Dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan sekali lagi saya mohon maaf Pak Ketua, juga Pak Asep, Nawawi, mudah-mudahan juga selalu dalam keadaan sehat buat semuanya. Amin. Tetap semangat ya. Gitu. Ya. Itu cekap dah. Ya. Atau nuhun Pak Sekjen, Pak Liwa. Insya Allah kita akan maraton nih Pak Sekretaris nih. Jadi mungkin besok Pak Iwan akan buka lagi Zoom karena ada beberapa bidang yang belum menyampaikan, kayak bidang 3, bidang 4, bidang 6, bidang 7. Itu belum, kita akan coba besok lebih rapih lagi. Mungkin Pak Ketua ya mohon izin nanti besok kita tapi yang sudah tampil pun harus hadir juga kayak Pak Indra, udah beres nih, tapi ikut juga menyempurnakan mungkin gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tetap semangat. Saya sepakat dengan Pak Liwa, kita tetap semangat. Apapun yang terjadi yang menimpa organisasi ini harus tetap kita jaga ya keutuhannya. Pak Ketua, mohon izin kita tutup saja Pak Ketua ya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Hatur ibu-ibu nuhun, Pak Kiai, Pak Didin, Pak Ade, Pak Kiai Musbir, hatur nuhun.